Bab 2641, apa? Apa kau punya ramuan sunlit? Keren sekali. Bos barat itu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa ramuan terang matahari adalah ramuan spiritual kuat yang mengandung energi cahaya, yang dapat melengkapi bunga pelangi dengan sempurna. Jika mereka menggunakan keduanya bersama-sama, ada kemungkinan besar mereka berdua bisa mencapai puncak keadaan maha kuasa. Seketika, dia merasa gembira. Bos barat, kurasa itu artinya kau tidak marah karena aku diam-diam mengambil bunga pelangi, kan? Bos selatan tersenyum percaya diri karena semuanya berada dalam kendalinya. Tentu saja tidak. Asal kau bisa membawaku ke puncak maha kuasa, aku tidak akan menyalahkanmu. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Bos barat itu berhenti tertawa dan menahan kegembiraannya. Niat jahat dan amarah di matanya lenyap sepenuhnya. Selain Tuan Orput, semua seniman bela diri lainnya termasuk dia dan Caleb jika dia dapat mencapai kondisi puncak maha kuasa, dia akan melampaui Caleb dan menjadi seniman bela diri terkuat di wilayah barat. Tak lama lagi, keluarga Vermeer akan mampu mengendalikan keluarga Morrison dan menguasai wilayah barat. Bahkan Korps Naga pun harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun padanya. Ini adalah impiannya selama bertahun-tahun. Selama Bos Selatan dapat membawanya ke puncak negara maha kuasa, tidak masalah jika Bos Selatan mengambil bunga pelangi. Tentu, kau tak perlu berterima kasih padaku, tapi aku punya satu permintaan, kata Bos Selatan. Dia mempersembahkan separuh bunga pelangi dan separuh ramuan terang matahari untuk membawa Bos Barat ke puncak negara maha kuasa guna berterima kasih kepada Bos Barat karena telah menerimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang baik dan tentu saja menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Ada apa? Ayo, kata Bos Barat. Sederhana saja, putraku, Rodney, kemungkinan besar ditangkap oleh keluarga Thompson. Begitu kalian tiba di negara puncak maha kuasa, aku ingin kalian dan anak buahmu pergi ke wilayah selatan bersamaku untuk menyelamatkan putraku, kata Bos Selatan. Dengan menggunakan separuh bunga pelangi dan separuh ramuan terang matahari, ia akan segera mencapai puncak keadaan maha kuasa dan seharusnya tidak menjadi tantangan baginya untuk menyelamatkan Rodney dari keluarga Thompson. Namun, saat ini dia sedang dicari oleh Dragon Corps. Alfred berada di puncak negara maha kuasa dan kemungkinan besar akan mendapat bantuan dari pengawal naga dan seniman bela diri di Thompsons. Jika dia kembali ke wilayah selatan sendirian dan memberitahu Dragon Corps, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Rodney dengan aman. Demi amannya, dia ingin Bos Barat mengikutinya kembali ke wilayah selatan bersama para seniman bela diri yang bekerja untuknya. Saat itu, dia dan Bos Barat seharusnya sudah mencapai puncak negara maha kuasa. Sekalipun Korps Naga disiagakan, mereka tidak bisa menghentikannya menyelamatkan Rodney. Ini dapat memastikan rencananya berjalan lancar. Selain itu, ia dapat menggunakan Bos Barat dan Vermeer untuk menghancurkan Thompson dan membalas dendam atas apa yang mereka lakukan kepadanya, membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, menghancurkan keluarga Thompson akan membutuhkan banyak usaha, dan Bos Barat mungkin tidak mau membayar harganya. Oleh karena itu, Bos Selatan tidak menyebutkan bagian rencananya ini dan ingin menunggu sampai Bos Barat mengikutinya ke wilayah selatan. Bab 2642, baiklah, tentu saja. Aku berjanji akan pergi ke wilayah selatan untuk menyelamatkan putramu jika kau berhasil membawaku ke negara puncak maha kuasa. Bos Barat berpikir sejenak dan setuju. Dengan kekuatan gabungan mereka saat mereka berdua mencapai puncak keadaan maha kuasa, mereka dapat dengan mudah menyelamatkan Rodney tanpa harus takut pada Thompson atau pengawal naga. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menolak permintaan sederhana seperti itu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Bos Selatan bermaksud menggunakannya untuk menghancurkan Thompson, atau dia tidak akan setuju begitu saja. Lagi pula, aku takkan pernah memaafkan Leon. Setelah putraku diselamatkan, aku ingin kau melawannya bersamaku. Aku ingin bocah itu dicabik-cabik, kata Bos Selatan dengan kejam. Kebencian memenuhi matanya saat dia menyebut Leon dan dia sangat berharap bisa mencabik-cabik Leon. Tentu saja, menyelamatkan Rodney lebih penting. Karena Leon terlalu banyak akal dan tangguh, ia berniat menyelamatkan Rodney sebelum melawan Leon dengan bantuan Bos Barat.
Kita berdua. Dia cuma anak nakal, jadi kenapa harus begitu? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim 3 orang yang cakap ke hotel untuk menangkap Leon. Mereka akan kembali bersamanya. Setelah aku mendapatkan resep pil alkimia, kau bisa bersenang-senang dengannya. Bos Barat mencemooh permintaan kedua Bos Selatan. Meskipun dia tidak mengenal Leon, dia berasumsi bahwa Leon lemah dilihat dari usianya, namun Bos Selatan meminta agar mereka bekerja sama untuk melawan Leon. Selain itu, ia meminta agar hal ini dilakukan setelah mereka berdua mencapai puncak keadaan Maha Kuasa. Ini sungguh menggelikan hingga ia bertanya-tanya apakah Bos Selatan menjadi gila atau hanya trauma dengan keluarga Thompson. Kuharap begitu. Tapi aku juga merasakan hal yang sama. Leon jauh lebih mampu daripada yang kau bayangkan. Kusarankan kau berhati-hati, kata Bos Selatan dengan hati-hati. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Leon dan kekuatan energi potensial yang dimilikinya memiliki kekuatan semi-sane state atau lebih tinggi. Tetap saja, tidak mungkin dia akan memberitahu Bos Barat tentang kekuatan energi potensial, atau dia tidak akan pernah setuju untuk melawan Leon. Baik Bos Selatan maupun Hades meramalkan bahwa Leon mungkin tidak memiliki kekuatan energi potensial kedua, dan tampaknya, Leon bukanlah ancaman. Jika Bos Barat dapat menangkap Leon, itu akan ideal dan Bos Selatan tidak akan keberatan membiarkannya melakukan semua pekerjaan. Bab 2643 Dia masih anak-anak. Akan kuberitahu setelah kita menangkapnya. Bos Barat berhenti sejenak dan mengganti topik. Bos Selatan, kau telah merenggut beberapa nyawa dan pengawal naga akan ikut campur. Ini semakin merepotkan. Bagaimana kalau kucarikan tempat terpencil untukmu? Kau bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa korps naga dipenuhi oleh seniman bela diri yang tangguh dan jika mereka mengetahui bahwa Bos Selatan terlibat, hanya masalah waktu sebelum mereka menduga bahwa Bos Barat menyembunyikannya. Hal ini tidak akan menguntungkan kaum Vermeers. Oleh karena itu, dia ingin Bos Selatan bersembunyi dari korps naga dan mencegahnya menyeret para Vermeer ke dalam kekacauan ini. Tidak apa-apa, Bos Barat, jangan khawatir. Aku tidak meninggalkan satupun korban selamat saat mengambil bunga pelangi, jadi tidak ada jejak yang bisa kutelusuri. Sehebat apapun pengawal naga, mereka tidak mungkin tahu akulah pelakunya. Tenang saja, kata Bos Selatan dengan santai. Dia merasa tidak meninggalkan jejak apapun dan bahkan jika korps naga terlibat, mereka tidak akan pernah mengaitkan kejahatan itu dengannya, jadi tidak ada gunanya bersembunyi. Kau yakin? Kudengar dari Felton kalau Jackson masih hidup. Kau kurang memperhatikannya, Bos Barat itu mengerutkan kening. Apa? Jackson belum mati. Bos Selatan terkejut. Dada Jackson telah merenggut nyawanya saat itu juga. Saat itu, dia sedang terburu-buru mencari bunga pelangi, jadi dia tidak memeriksa apakah Jackson masih hidup. Yang membuatnya bingung, Jackson cukup beruntung untuk selamat. Hal ini membuatnya terkejut. Tidak apa-apa, aku memakai topeng untuk menyembunyikan identitasku saat itu. Bahkan jika Jackson selamat, dia tidak mungkin tahu siapa pelakunya, jelas The Southern Boss. Dia hanya mengenakan topeng untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, dan kenyataan membuktikan bahwa keputusannya itu benar. Meskipun Jackson selamat, dia belum pernah melihat Southern Boss sebelumnya dan tidak mungkin bisa menduga bahwa dialah pelakunya. Oleh karena itu, Bos Selatan tidak khawatir sama sekali. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Leon telah mencapai kesepakatan dengan Jackson untuk bertemu dan kebetulan terlibat. Selain itu, Leonlah yang menyelamatkan Jackson. Berdasarkan jejak energi asli pada luka Jackson, Leon telah menyimpulkan bahwa Bos Selatanlah yang bertanggung jawab. Kalau Bos Selatan tahu tentang ini, dia tidak akan bisa mempertahankan ketenangannya. Bab 2644, baiklah. Karena kau tidak meninggalkan jejak, kau tidak perlu bersembunyi. Mari kita lihat apakah ada pergerakan dari korps naga, kata Bos Barat sambil berpikir. Meskipun dia khawatir Bos Selatan akan menyeret para Vermeer ke dalam kekacauan, dia tidak bisa memaksa Bos Selatan bersembunyi jika dia tidak ingin melakukannya. Karena Bos Selatan berulang kali mengklaim bahwa dia tidak meninggalkan jejak, akan sulit bagi korps naga untuk menyimpulkan bahwa dialah pelakunya. Dalam skenario terburuk,
ia bisa mengirim beberapa orang untuk menyelidiki apa yang akan dilakukan Korps Naga selanjutnya. Jika mereka memang mengetahui bahwa bos selatan bertanggung jawab, mereka kemungkinan akan mengumumkannya atau mengirim pengawal naga untuk mencari bos selatan. Tidak akan terlambat untuk menyembunyikan bos selatan pada saat itu. Tentu, bos barat, kalau begitu, aku akan pergi dan mengekstrak saripati bunga pelangi sekarang. Setelah selesai, aku akan memberikan setengah bunga pelangi dan setengah ramuan terang matahari kepadamu. Kita berdua akan segera mencapai puncak Mahakuasa, kata bos selatan dengan bersemangat. Dia sangat ingin bekerja pada bunga pelangi sehingga dia dan bos barat dapat mencapai puncak negara Mahakuasa sesegera mungkin. Tentu saja, merupakan tantangan bagi seniman bela diri untuk mengatasi hambatan dalam latihan mereka. Sebelum melakukan hal itu, baik dia maupun bos barat perlu bermeditasi selama berhari-hari untuk mengoptimalkan kondisi fisik dan spiritual mereka sebelum mereka dapat meminum ramuan terang matahari dan bunga pelangi. Itu akan meningkatkan dampak upaya mereka dan meningkatkan peluang terobosan. Tentu, silakan, aku akan menunggu kabar baikmu. Bos barat itu mengangguk penuh harap. Dengan itu, bos selatan pergi, meninggalkan Felton dan bos barat sendirian di aula yang luas. Ayah, selamat. Ayah bukan hanya mendapatkan setengah dari bunga pelangi tanpa melakukan apapun, tetapi bos selatan juga memiliki ramuan terang matahari yang dapat membantu ayah mencapai level berikutnya. Setelah ayah mencapai puncak keadaan Mahakuasa, ayah akan melampaui Penatua Morrison dan menjadi seniman bela diri terkuat di wilayah barat ini, kata Felton sambil tersenyum gembira. Benar. Kemungkinannya ada di pihak Vermeer. Begitu aku sampai di negara puncak Mahakuasa dan mendapatkan grup Shinshin, kita akan segera menguasai wilayah barat. Mata bos barat berbinar. Keluarga Morrison adalah kepala keluarga yang sangat berkuasa dengan pengaruh dan kekuasaan yang besar. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi keluarga Vermeer untuk melampaui keluarga Morrison. Namun, bos selatan memberinya kesempatan untuk membawanya ke puncak negara Mahakuasa. Selain itu, Leon ada di sini untuk mengantarkan Shinshin Group ke telapak tangannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Vermeers. Mengingat potensi besar Shinshin Group, keluarga Vermeer dapat dengan mudah melampaui keluarga Morrison dan menguasai wilayah barat setelah ia memperoleh resep pil alkimia dan mencapai kondisi puncak Mahakuasa. Mengenai kesediaan Leon untuk menyerahkan resepnya, dia sama sekali tidak khawatir. Leon hanyalah seorang pemuda tak berarti yang datang sendirian. Ia tidak memiliki koneksi atau pendukung di wilayah barat. Hal itu menjadikannya korban sempurna yang menunggu untuk ditipu. Bos barat tidak menyangka Leon mampu melawannya. Bab 2645, Ayah, ngomong-ngomong soal Leon dan kelompok Shinshin. Aku penasaran apakah Diego dan yang lainnya berhasil menangkapnya. Kenapa mereka belum kembali? Tanya Felton. Seperti bos barat, dia tidak berpikir Leon bisa lolos dari mereka. Wajar baginya untuk berpikir demikian karena dia bertarung dengan Leon malam sebelumnya. Berdasarkan kekuatan dan daya ledak yang ditunjukkan Leon hanyalah. Tingkat kekuatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua seniman bela diri tangguh di antara para Vermeer. Bos barat sudah mengirimkan 3 seniman bela diri yang handal untuk mengejar Leon. Diego mencapai alam Mahakuasa, sementara Enzo dan Milo sama-sama berada di alam semi Mahakuasa. Dengan kelompok seperti itu, Leon tidak mungkin bisa menyaingi kekuatan mereka. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya sudah menangkap Leon dan sedang dalam perjalanan kembali. Itulah satu-satunya cara agar segala sesuatunya dapat berjalan. Namun kenyataan membuktikan dia salah. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Diego, Enzo, dan Milo bergegas masuk dari luar. Bos barat, Tuan Vermeer. Diego dan 2 orang lainnya membungkuk hormat. Kau datang tepat waktu. Ayahku mengirimmu untuk menangkap Leon. Huff. Bagaimana hasilnya? Tanya Felton penuh harap. Meskipun dia sudah mengetahui dari bos selatan bahwa Huff kemungkinan adalah Leon, itu hanya sekedar spekulasi. Karena bos selatan tidak melihat Huff secara langsung, dia tidak bisa yakin. Oleh karena itu, Felton memutuskan untuk terus memanggilnya Huff. Tuan Vermeer,
Kami tidak berhasil menangkap Huff, kata Diego dengan canggung. Kau tidak menangkapnya. Kenapa tidak? Bos Barat dan Felton sama-sama terkejut karena mereka tidak mengantisipasi Diego dan yang lainnya akan gagal. Huff tampaknya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ketika kami tiba di hotel, banyak tokoh penting berkumpul di luar kamarnya, termasuk Penatua Morrison dan Penatua Douglas. Dengan begitu banyak orang di sekitar, kami tidak bisa mendekat dan hanya bisa kembali untuk sementara waktu, Diego menjelaskan dan melanjutkan menjelaskan apa yang dilihatnya. Apa? Bos Barat dan Felton tidak percaya apa yang mereka dengar. Karena Leon hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki koneksi di wilayah Barat, dia tidak melihat Leon sebagai ancaman. Yang membuatnya bingung, situasinya tidak seperti apa yang awalnya ia bayangkan. Bocah tak penting yang dikiranya Leon itu menyuruh para tetua dari berbagai keluarga berkuasa menunggu dengan hormat di luar kamarnya. Ini sungguh surrealis hingga dia benar-benar tercengang. Bab 2646. Diego, kenapa Penatua Morrison dan Douglas berkumpul di luar kamar Huff? Apa yang mereka coba lakukan? Tersadar dari lamunannya, ekspresi Bos Barat berubah muram. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang-orang ini menunggu di luar kamar Leon, dia tahu bahwa orang-orang ini semuanya menyaingi dia dalam hal pengaruh dan status. Tak seorang pun dari orang-orang ini yang mau menunggunya, apalagi menunggu junior muda seperti Leon. Dia tidak dapat memahami apa yang dilakukan Leon dan tidak dapat menerima apa yang terjadi. Yah, aku tidak yakin soal itu. Diego, Enzo, dan Milo menggelengkan kepala. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku meremehkan Leon? Bos Barat teringat peringatan Bos Selatan. Bos Selatan mengingatkannya berkali-kali bahwa Leon tangguh, tetapi dia tidak menghiraukannya karena Leon masih terlalu muda. Namun, dilihat dari situasi saat ini, ada hal yang lebih penting dalam diri Leon jika dia cukup layak untuk membuat Caleb dan Penatua Douglas menunggu. Ekspresinya berubah serius dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan Leon. Ayah, aku mengerti. Aku tahu kenapa Penatua Morrison dan yang lainnya berbaris di luar kamar Huff. Felton menggebrak meja dengan keras saat kesadarannya mulai muncul. Mengapa? Bos Barat menoleh ke arah Felton. Diego, Milo, dan Enzo semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Felton dan mereka juga sangat ingin mengetahui bagaimana orang seperti Leon bisa memiliki semua orang penting yang menunggunya. Bab 2647. Kukira ada yang lebih dari anak itu. Jadi dia cuma sok tahu karena dia mewakili Shinshin Group. Si Barat menghela napas lega. Awalnya ia berpikir bahwa Leon lebih mampu daripada yang diantisipasinya dan berpikir ia perlu mempertimbangkan kembali rencananya untuk mengambil alih Shinshin Group. Namun, setelah mengetahui bahwa Leon tidak benar-benar mampu, dia merasa lega. Ayah, potensi Shinshin Group melampaui ekspektasi kita jika bisa membuat semua keluarga terpikat padanya. Kita harus mengendalikannya apapun yang terjadi, kata Felton. Kau benar. Grup Shinshin memang milik kita, kata Bos Barat. Meskipun dia tahu bahwa Shinshin Group punya potensi besar, namun potensi itu melampaui ekspektasinya jika banyak keluarga berkuasa yang memujanya. Seketika itu juga, dia semakin yakin bahwa dia perlu menjadikan Shinshin Group miliknya. Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali ke hotel untuk menangkap Huff? Tanya Diego. Dia, Milo, dan Enzo semuanya berpikir bahwa Huff adalah seseorang yang penting dan terintimidasi olehnya. Setelah mengetahui bahwa Caleb dan yang lainnya hanya menunggu di luar ruangan Huff untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan Shinshin Group, mereka tidak lagi takut pada Huff. Tentu saja, pergilah ke hotel dan tunggu. Setelah Penatua Morrison dan Douglas pergi, kalian bisa melanjutkan dan menangkap Huff. Kata Bos Barat. Dia tahu bahwa mustahil bagi bawahannya untuk menangkap Huff sementara Caleb dan yang lainnya menunggu di luar. Namun, mereka semua akan segera meninggalkan hotel dan tidak mungkin tinggal di sana selamanya. Begitu mereka pergi, Diego dan yang lainnya seharusnya lebih dari mampu menangkap seorang pemuda di negara kaisar lanjutan. Ketika Leon berada di bawah kendalinya, ia dapat memperoleh resep pil alkimia dan mulai memerintah wilayah barat. Baik, Pak,
Sahut Diego dan kedua orang lainnya. Dengan itu, mereka pergi dan kembali ke hotel. Sementara itu, di hotel. Hari sudah sore dan kerumunan di luar kamar Leon menunggu lebih dari 4 jam tanpa ada tanda-tanda Leon kembali. Mereka haus dan menatap, jadi beberapa dari mereka menjadi tidak sabar. Akan tetapi, mengingat potensi kemitraan dengan Shinshin Group, mereka hanya bisa menerimanya. Sialan, mana anak itu? Apa dia mempermainkan kita? Jaiden kehabisan kesabaran dan mulai kesal pada Leon. Bab 2648. Jaiden, bisakah kamu lebih tenang dan berhenti cerewet? Caleb menatap Jaiden dengan tatapan tidak senang. Ayah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Huff hanyalah seorang wakil presiden. Siapa dia sampai membuat kita semua menunggunya di sini? Jaiden berhenti sejenak dan menoleh ke yang lain. Penatua Douglas, Penatua Rathbones, maafkan aku karena terus terang. Kalian semua tokoh berpengaruh. Sekalipun ketua, Leon, ada di sini, dia tidak berhak membuat kalian semua menunggu. Huff hanyalah wakil presiden, tapi kalian semua mengorbankan harga diri untuk menunggunya di sini. Tidakkah kalian pikir itu agak bodoh? Kata Jaiden terus terang. Baiklah, Penatua Douglas dan Penatua Rathbones langsung terdiam. Meskipun mereka menunggu di sini secara sukarela dan Huff tidak terlibat, apa yang dikatakan Jaiden masuk akal. Huff hanya wakil presiden Shinshin Group dan bukan ketua. Dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki semua tokoh kuat ini yang menunggunya di sini. Mereka menyadari bahwa ini terlalu menyanjung untuk seseorang dengan status seperti Huff. Setelah menunggu begitu lama, Huff tidak terlihat dimanapun dan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk ragu. Tuan Morrison, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Tanya Penatua Rathbones. Sederhana saja, meskipun pil alkimia yang diproduksi oleh Shinshin Group memang ampuh, mereka hanyalah orang luar di sini tanpa koneksi atau pengaruh. Jika mereka ingin berekspansi ke wilayah barat, mereka perlu bekerja sama dengan salah satu dari kita. Jika kita semua berebut kesempatan untuk bekerja sama dengannya, dia akan merasa puas diri dan menurunkan tingkat keuntungan seminimal mungkin. Kalau begitu, lebih baik kita semua pergi. Jangan ada yang mendekati Huff. Dia akan terpaksa datang mengemis. Dengan begitu, kita bisa mengambil peran yang lebih tegas dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Jaiden. Yah, itu benar, mereka yang sudah bimbang mulai menyerah. Mereka semua hidup demi keuntungan dan itulah mengapa mereka semua datang untuk memperjuangkan kesempatan bekerja dengan Shinshin Group. Jika mereka menerima saran Jaiden dan mengajak Huff datang mengemis, mereka tentu akan bisa memperoleh keuntungan lebih banyak. Tentu saja ini adalah apa yang mereka semua inginkan. Bagaimana kalau begini? Kita tetapkan pembagian keuntungan 50-50. Jangan ada yang berkompromi. Selama kita semua sepakat dengan kondisi yang sama, Huff tidak punya pilihan selain menerimanya. Siapapun yang akan dia ajak bekerja sama pada akhirnya akan diputuskan oleh takdir, tambah Jaiden. Dia dan keluarga Morrison hanya menunda penerimaan kemitraan dengan Shinshin Group karena pembagian keuntungan yang diusulkan oleh Huff jauh dari ideal. Meskipun Caleb dan para tetua sudah menyerah pada usulan Huff, Jaiden masih enggan menerimanya. Oleh karena itu, ia mencoba meyakinkan yang lain untuk menetapkan syarat yang seragam berupa pembagian keuntungan yang sama rata. Dia ingin tahu apakah Huff punya pilihan saat itu. Bab 2649. 50-50, iya. Mata semua orang terbelalak. Mereka semua tahu potensi yang tersembunyi di dalam Shinshin Group. Jika mereka bisa mendapatkan bagian yang sama dari total keuntungan, mereka bisa meraup untung besar tanpa harus berbuat banyak. Akan tetapi, ini merupakan persyaratan yang cukup berat bagi Shinshin Group sehingga Huff tidak mungkin menerimanya. Tetap saja, apa yang dikatakan Jaiden masuk akal. Shinshin Group tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan jika mereka ingin berekspansi, mereka harus bekerja sama dengan salah satu dari mereka. Selama semua orang mengusulkan kondisi yang sama, Shinshin Group tidak punya pilihan selain menerimanya. Tidak mungkin, Paman. 50-50 itu terlalu kejam. Tuan Serigala tidak akan pernah setuju, Hugo terkejut dan membantah.
Dia tahu bahwa Jaiden adalah orang yang egois yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan lebih banyak dari Leon. Selain itu, Caleb dan para tetua ragu untuk mengonfirmasi kemitraan tersebut terutama karena mereka berada di bawah pengaruh Jaiden. Baik dia maupun Rene bekerja keras untuk akhirnya meyakinkan Caleb dan para tetua agar menerima persyaratan tersebut. Meski begitu, Jaiden menolak menyerah dan bahkan mencoba bekerja sama dengan orang lain untuk memojokkan Leon. Itu sungguh terlalu naif baginya. Kenapa tidak? Selama kita semua menawarkan hal yang sama, Huff mau tidak mau harus menerimanya kecuali dia dan Shinshin Group berniat menyerah untuk berekspansi ke wilayah barat. Jaiden mencibir. Dia tahu bahwa Huff datang untuk berekspansi dan mendirikan cabang di wilayah barat. Ini adalah rencana Shinshin Group jadi tidak mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Ya, Tuan Morrison benar. Demi kepentingan kita, kita semua dapat bekerja sama dan bertaruh pada ini. Cukup banyak orang yang setuju. Mereka yakin dan ingin mencoba metode Jaiden untuk menyesuaikan pembagian keuntungan menjadi 50-50. Jika berhasil, mereka bisa untung lebih banyak. Jika gagal, mereka tidak akan rugi apa-apa. Tetapi, Hugo ingin membantah tetapi dipotong oleh Jaiden sebelum ia sempat berbicara. Tidak ada, tetapi, kalau begitu, sudah beres. Baiklah, mari kita semua pergi dan menunggu Huff datang mengemis. Setelah itu, tinggal keberuntungan untuk melihat siapa di antara kita yang mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan Shinshin Group. Jaiden mengambil kesempatan itu untuk menyimpulkan. Tentu, ayo kita semua pergi. Beberapa orang lelah menunggu dan setuju dengan Jaiden, jadi mereka bersiap untuk pergi. Bab 2650. Howard dan Fletcher kembali bersama Leon. Setelah mendiskusikan masalah mengenai bos selatan dengan Tuan Orpwood, sebuah pesta diatur untuk menyambut Leon. Di tengah pesta, Leon bertemu dengan beberapa teman lama yang ia temui selama misi melenyapkan si pengguna racun. Mereka semua mengucapkan terima kasih dengan hormat dan minum dengan gembira. Setelah pesta selesai, Tuan Orpwood memperhatikan bahwa Leon minum cukup banyak, jadi ia mengatur agar Fletcher dan Howard mengantar Leon kembali ke hotel. Baiklah, kamarku ada di depan. Kalian berdua boleh kembali. Leon berhenti dan berkata kepada Fletcher dan Howard. Fletcher dan yang lainnya memberi penghormatan dengan minum bersama Leon sebelumnya. Tak ingin menjadi orang yang menyebalkan, Leon minum beberapa gelas dan masih merasa agak mabuk. Tentu, Tuan Serigala. Selamat beristirahat. Baiklah, kita berdua pergi sekarang. Ayo kita berkumpul lagi kalau ada waktu, kata mereka berdua sambil tersenyum. Sebelum keduanya bisa pergi, mereka berbalik dan melihat sekelompok orang bergegas mendekat. Hah, kenapa banyak sekali orangnya? Howard dan Fletcher membeku dan menunjukkan ekspresi bingung. Sebagai pengawal naga, mereka langsung waspada saat melihat semua orang yang datang berpakaian indah. Apa maksudmu? Leon berbalik dan melihat kerumunan itu juga. Penatua Morrison, Tuan Morrison, itu kalian. Kenapa kalian di sini? Leon terkejut ketika mengenali Caleb dan yang lainnya. Namun, ia tidak pernah bertemu yang lain dan tidak tahu siapa sisanya. Bukan hanya Penatua Morrison, ada juga Penatua Douglas, Penatua Chades, dan Penatua Rathbones. Mereka semua ada di sini. Ada apa? Apa terjadi sesuatu yang besar? Berbeda dengan reaksi Leon, Howard dan Fletcher ternganga. Sebagai anggota Korps Naga, mereka mengenal semua tokoh penting di wilayah barat. Jadi mereka langsung mengenali semua orang dan tahu bahwa semua orang adalah tokoh yang kuat. Masing-masing dari mereka memegang kekuasaan di wilayah barat, namun mereka semua berkumpul di sini. Itu tidak nyata. Untungnya, mereka melihat banyak kejutan dan tidak terintimidasi oleh pemandangan itu. Huff, kamu kembali tepat waktu. Kami semua di sini untuk membicarakan bisnis dengan Shinshin Group. Kami sudah lama menunggu. Rene adalah orang pertama yang berbicara dan menjelaskan maksud mereka.